Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Akan sama-sama kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Agar lebih barokahnya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni penyampaian materi. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari kita Melia Andari. Kepada saudari kita Melia Andari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Andari, saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian metode permainan dan yang kedua prinsip-prinsip metode permainan. Yang pertama, pengertian metode permainan. Permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Apabila keterampilan yang diperoleh dalam permainan itu hanya keterampilan bahasa tertentu, permainan tersebut dinamakan permainan bahasa. Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan sebagai fungsi bermain dan untuk melatih keterampilan bahasa. Untuk dapat disebut permainan bahasa, harus memenuhi kedua syarat, yaitu menggembirakan dan melatih keterampilan bahasa. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan permainan bahasa menurut Soepamo pada tahun 1998 ada 4, yaitu yang pertama, situasi dan kondisi, yang kedua, pemain, yang ketiga, pemimpin permainan, keempat, peraturan permainan, yang kedua, prinsip-prinsip metode permainan. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode permainan akan menjadi efektif, bermakna, dan tetap menyenangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh beberapa pakar. Yang di sini saya akan menjelaskan pakar menurut Hafil pada tahun 1999 ada 7. Sebagai berikut, yang pertama, permainan yang dikembangkan hendaknya permainan yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Yang kedua, permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Dan yang ketiga, permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasihkan bagi peserta didik yang lain. Dan yang keempat, permainan dilaksanakan dengan landasan kebebasan, menjalin kerjasama dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, permainan hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetensi yang memungkinkan peserta didik semakin termotivasi menjalin proses tersebut. Yang keenam, penekanan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan suksesnya komunikasi. Dan yang terakhir, ketujuh, permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkat dan berbagai keterampilan berbahasa sekaligus. Pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari kita Zakia Indana Zulfa. Kepada saudari kita Zakia Indana Zulfa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Indana Zulfa akan melanjutkan materi dari Melia Andari. Macam-macam permainan bahasa. Terdapat beragam macam permainan yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa contoh sebagai berikut. 1. Bisik berantai. Yang kedua, bertanya dan menerka. Yang ketiga, meloncat bulatan kata. Keempat, teka-teki silang. Kelima, close wacana. Keenam, close gambar. Ketujuh, menyusun kalimat dari kata akhir. Kedelapan, menebak benda misteri. Kesembilan, memasangkan gambar dengan teks. Kesepuluh, berbalas pantun. Di antara contoh tersebut, misalkan close bergambar, yaitu cerita rumpang yang di dalamnya terdapat sebuah gambar yang harus dideskripsikan dengan tulisan agar sesuai dengan cerita yang disampaikan. Permainan ini berguna untuk membantu dalam menginterpretasikan sebuah gambar sesuai dengan jalan cerita yang disampaikan. Misalkan teka-teki silang, yaitu menebak padanan kata sesuai dengan jumlah kotak yang disediakan.
Permainan ini berguna untuk olah pikir mahasiswa dalam memahami sebuah istilah dengan melacak kata demi kata yang sesuai dengan ungkapan dalam perintah TTS. Pemateri yang ketiga atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Khairulina Zuhroh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Zakia Indana Zulfa, yakni tentang langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan dengan memadukan 4 keterampilan. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 keterampilan bahasa itu bisa dipadukan beraneka ragam permainan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah: yang pertama, memahami kompetisi dasar dan menjabarkan dalam indikator. Yang kedua, menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan tersebut. Yang ketiga, memilih teknik permainan yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Yang keempat, menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan teknik bermain secara efektif dan efisien. Dan kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni D, kelebihan dan kekurangan. Permainan bahasa dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kekurangan. Soepomo mengungkapkan kelebihan dan kekurangan permainan bahasa sebagai berikut. Kelebihan permainan bahasa ialah: yang pertama, permainan bahasa sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Dan yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama. Yang kelima atau yang terakhir, dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. Kekurangan permainan bahasa ialah: yang pertama, bila jumlah siswa terlalu banyak, akan sulit melibatkan seluruh siswa dalam permainan. Yang kedua, tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui permainan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, permainan banyak mengandung unsur spekulasi sehingga sulit untuk dijadikan ukuran yang terpercaya. Mungkin hanya ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.